Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukimar Arif. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat sebuah video untuk tugas sistem basis data dengan dosen pengampu Bapak Suwanto Sanjaya STMkom. Baiklah, mungkin langsung saja mengenai topik apa aja yang akan dibahas pada video kali ini. Jadi di video kali ini ada 3 topik. Yang pertama itu conditional control, yaitu ada if dan case. Topik kedua yaitu loop. Nanti kita akan membahas ada basic loop, while loop, dan juga for. Lalu yang topik ketiga yaitu explicit cursor. Nah, mungkin sampai sini saja pembukaannya. Mari kita langsung saja ke topik yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah conditional control. Conditional control ini adalah untuk sebuah kondisi atau pernyataan gitu ya. Yang pertama itu ada if statement. If itu berisikan tindakan alternatif dalam blok berbasis kondisi, yang mana kondisi dari ekspresinya itu adalah true atau true dan false yang digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi ketika pernyataan itu true, maka yang berjalan yang true, jika false maka sebaliknya. Nah, untuk case statement itu case serupa dengan if. Case juga menentukan tindakan berdasarkan kondisi juga. Yang membedakannya adalah case itu dapat digunakan di luar blok PLSQL di dalam pernyataan SQL. Mungkin di sini saya memberikan contoh dari if statement. Contohnya itu ini if kondisi, oke, then ini pernyataannya. Kita bisa menambahkan kondisi sekali lagi, else if, menambahkan kondisi, dan ini pernyataannya lagi, pernyataan dari else if-nya, nanti baru else. Atau kita misal bikin else if-nya ini ada banyak, itu nggak perlu berapa juga bisa. Lalu nanti ditutup dengan and if. Contohnya itu mungkin seperti ini, contoh simpelnya. Nanti akan saya praktikkan langsung di SQL Plus-nya. Lalu untuk case statement, contohnya mungkin seperti ini. Di sini ada case, ada and case. Ya, ini contohnya. Mungkin kita langsung praktikkan saja biar lebih gampang. Nah, di sini kita sudah berada di Visual Studio Code-nya. Mungkin kita langsung ke praktek yang pertama, yaitu adalah if statement. Pertama mungkin kita bisa buat sebuah variabel terlebih dahulu. Misalnya kita bikin berat badannya itu 45. Nah, di sini untuk if statementnya, yang pertama if, kita masukin kondisinya kurang dari 40, kurang atau sama 40, then ms di sini kita buat kurus. Sini else if v berat badan mungkin kita pakai between 41 and 55, 60. Dan ideal, di sini else
Jadi di sini untuk if statementnya itu, di sini ada variabel berat badan, yaitu berat badannya itu 45. Jika berat badannya itu kurang dari 40 maka akan tertulis kurus, maka outputnya akan kurus. Tapi jika di antara 41 dan 60 ideal. Tapi jika di luar dari dua kondisi ini maka dia akan gemuk. Mungkin kita langsung saja di terminal. Kita sini punya SQL plus SCR. Kita bikin set server output on terlebih dahulu. Nah, setelah itu mungkin kita bisa langsung memanggil filenya aja. Maaf, ada yang kurang. Nah, karena berat badan 45 itu di antara 41 dan 60 maka dia ideal. Namun jika kita ganti misalnya 61, maka dia itu akan berubah jadi gemuk seperti itu. Nah, ini untuk if statement. Mungkin kita bisa membuat satu lagi, yaitu case. Mungkin kita copy aja yang ini. Ini kita hapus, kita ganti menjadi case. Case-nya itu V, berat badannya itu misalnya lebih dari 80, maka Anda harus diet. Namun jika tidak perlu diet. Nah, jadi di sini untuk case itu ini kondisinya, dan kondisi, dan ini outputnya, dan ini jika kondisinya itu false maka dia akan menjalankan kondisi yang ini. Mari kita coba aja. Yang ini kita buat seperti ini aja. Maaf, tadi saya kelupaan sesuatu. Jika kita menggunakan case, kita itu harus menambahkan when sebelum kondisinya. Jadi case when kondisinya, then in outputnya. Namun jika kondisinya itu salah maka outputnya akan hasilnya ini. Oke, langsung saja kita coba. Berarti 61 ini di bawah 80 berarti tidak perlu diet. Namun jika kita ganti menjadi 85 maka kondisi yang terjadi itu yang di atas 80 seperti itu. Mungkin itu untuk praktek dari if statement dan juga case statement. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah loop. Loop adalah pengulangan pernyataan atau pengulangan urutan beberapa kali. Nah, jadi untuk loop ini ada 3. Yang pertama itu basic loops, kedua for loops, ketiga itu while loops. Untuk basic loops ini, basic loops adalah loop yang menyertakan urutan pernyataan antara loop dan end loop. Jadi nanti isinya itu ada loop dan end loopnya untuk isi dari loopnya. Dan basic loop ini setidaknya harus dijalankan sekali perulangan gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada for loop. For loop ini memiliki pernyataan kontrol sebelum kata kunci loop untuk mengatur jumlah iterasi. Jadi kayak struktur umumnya itu sama dengan struktur loop dasar ini. Namun untuk
for loops ini itu nanti disingkat, malahan kalau nanti kita akan praktekkan itu tidak perlu memerlukan declare. Kalau untuk for ini, untuk memanggil for loops ini tidak memerlukan declare. Mungkin itu, jadi untuk menyingkat sintaks dari loop itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada while loops. Untuk while loops itu adalah perulangan juga, untuk mengulangi urutan pernyataan sampai kondisi pengendali tidak lagi benar. Contohnya nanti itu ada, nanti kita pakai exit when ketika dia sudah di luar dari pernyataan kondisinya itu. Kondisi ini dievaluasi pada awal setiap iterasi, jadi dilakukan dulu untuk perulangannya. Perulangan ini berakhir ketika kondisinya itu false atau batal. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu ada sintaks exit when itu. Atau mungkin kita langsung praktekkan saja. Ya udah, kita langsung praktekkan saja. Nah, mungkin ini kita langsung prakteknya aja. Yang pertama itu dari basic loops. Mungkin seperti biasa kita membuat sebuah variable dulu. Kita kasih nama bilangan aja ya. Di sini tipe datanya misalnya 1. Nah, untuk basic loop itu dimulai dari for. Jadi for untuk basic loop ini for, mungkin langsung aja kita bikin and loop. Ini loop. Nah, di sini mungkin ini tuh mungkin kalau untuk basic loop itu kita keluarkan dulu. Setelah itu baru kita bikin dengan variable tambah 1. Nah, jadi dia itu akan terus menambahkan nilai dari awalnya. Misalnya ini 1, berarti 1 terus 1 itu tambah 1, jadi nanti ada 2, dan berhentinya itu kita bisa bikin exit when variable itu lebih dari 10. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia tuh ketika sudah nyampe 10 maka dia akan berhenti. Jadi mungkin kita coba saja. Sorry. Nah, ini, nah seperti itu. Kita ulang lagi. Nah, jadi akan muncul angka 1 sampai dengan 10, karena ketika kondisi ini belum tercapai maka dia akan terus melakukan perulangan seperti itu. Atau ini kita juga bisa menggunakan itu kan kondisi ya, kita juga bisa gunakan if variable then exit. Ini juga sama. Nah, ini karena ini juga kondisi, jadi kita juga bisa menambahkan kondisi if di sini. Jadi itu sama aja. Ini bisa, ini juga bisa. Lebih simple yang ini sebenarnya, cuman sama aja gitu untuk fungsinya. Jadi dia itu akan berhenti ketika kondisinya ini sudah tercapai, seperti itu. Mungkin kita lanjut saja ke while loops. Sini kita tambahin mungkin kita copy aja di sini.
kita juga memakai variabel VB nanti. Nah, untuk while tersendiri itu dia akan while v lebih dari 10. Nah, kalau while itu dia akan menyatakan kondisinya terlebih dahulu. Setelah itu baru jika kondisinya itu belum tercapai maka dia akan berulang lagi. Jika sudah tercapai maka dia akan berhenti. Mungkin di sini kita coba saja langsung itu while mungkin kalau di while loops ini sedikit berbeda. Nah, jadi kondisinya itu tadi itu kenapa tidak muncul? Karena VB itu kan 1, tapi di sini tadi saya tulis lebih dari 10, maka itu false, jadi dia nggak akan dijalankan. Nah, tapi jika kita buat kurang dari 10, maka dia akan berulang sampai dengan kondisi 10 ini. Nah, maka dia akan muncul 1 sampai dengan 10 seperti itu. Jadi tidak muncul karena kondisinya itu false. Nah, namun jika ini kondisinya true, maka dia akan melakukan perulangan seperti itu. Mungkin lanjut saja kita ke for loops. Kita copy juga. Nah, kalau untuk for loops tadi yang saya bilang, dia itu tidak memerlukan declare karena dia itu mempersingkat dari sintak dari loopsnya itu. Mungkin kita langsung saja for nama variabelnya itu dibikinnya 1 sampai 5 loop. Nah, hanya seperti ini saja. Mungkin bisa langsung kita jalankan. Di sini ada in. Nah, jadi ketika bilangan ini dalam 1 sampai 5 maka dia akan mengeluarkan outputnya. Jadi emang for ini dibuat untuk menyimpulkan dari sintaks-sintaks yang sebelumnya. Seperti itu. Mungkin untuk for itu aja, kita lanjut ke topik selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah explicit cursor. Explicit cursor ini dideklarasikan oleh programmer untuk query untuk mengembalikan lebih dari satu baris. Kalau scalar itu kan hanya mengambil satu baris atau satu data. Nah, kursor ini bisa lebih dari satu. Jadi contoh untuk di bahasa pemrograman itu sama seperti array. Nah, kursor seperti ini digunakan untuk menamai area konteks dan mengaksesnya pada data yang tersimpan. Kursor eksplisit ini juga dapat mengambil banyak baris dari tabel database yang saya bilang tadi. Jadi nggak hanya satu data yang diambilnya. Terus setiap baris yang diambil itu pernyataan itu terpisah dan bisa memberikan mengontrol pemrosesan baris. Jadi kita bisa mengatur untuk baris yang kita ambil itu seperti itu. Mungkin kita langsung saja ke praktik dari explicit cursor. Nah, kita lanjut ke praktek dari explicit cursor. Nah, di sini mungkin kita langsung saja untuk explicit cursor mungkin kita menambahkan variabel cursor dengan nama curEmployee is sini select employee ID first name from employees. Nah, jadi kita mengambil employee dan juga version dari employees, lalu kita buat untuk nama variabel di PLSQL-nya. Itu misalnya v and id
tipe datanya kita ambil yang sama dengan employee ID dengan percent type. Untuk di first name juga itu first name percent type. Jadi untuk pertama-tama ini setelah dibuat ini pertama itu cursor core employee is select. Nah, jadi untuk declare-nya sudah. Selanjutnya itu di bagian-bagiannya. Pertama itu kita bikin open dari employee cursornya. Setelah itu kita bikin fetch into variable dari variable yang baru. Mungkin kita lanjutkan saja. Tadi azan. Nah, di sini saya lupa. Sini kita perlu menambahkan variable dari kursornya. Nah, setelah sudah di fetch, mungkin kita bisa langsung dbms hasil. Sini itu v employee ID. Sini itu vvm. Oke, mungkin di sini kita tutup dengan, karena tadi sudah di open berarti harus ditutup close core employee. Nah, mungkin kita coba aja langsung ya. Cursor di sini fetch code. Di sini harus ditutup. Kita coba lagi ya. Nah, maka hasilnya itu adalah Stephen, employee ID 100 dan hasilnya itu Stephen. Kenapa munculnya 1? Karena di sini kita tidak memakai perulangan. Jadi yang dimunculkan itu adalah yang di akhir dari tabel employee ini. Nah, jika kita ingin mengeluarkan semua yang ada di tabel employee ini, kita itu harus menggunakan perulangan. Makanya di sini kita loop di sini tinggal ditambahin exit when cur not found. Nah, jadi kita untuk memanggilnya itu kita pakai perulangan. Di sini juga nah, kayak gini. Jadi sama yang seperti tadi, cuman di sini memakai perulangan. Dan untuk berhentinya itu ketika core employee itu sudah habis, jadi udah nggak ditemukan lagi datanya. Jadi, coba kita langsung aja. Nah, ini akan muncul semua hasil dari yang isi dari tabel employees. Itu ada Stephen, ada Nina, ada Pat. Ini juga kita bisa urutkan. Sini order by employee ID. Kita coba lagi. Nah, maka dia itu akan berurutan mulai dari employee ID 100 sampai juga 206. Nah, mungkin itu saja untuk praktek dari explicit cursor. Nah, mungkin itu saja video dari saya mengenai 3 topik tadi. Itu ada conditional statement,
Yang kedua itu ada for, ada loops. Yang ketiga itu ada ekspresi kursor. Saya Muhammad Mukimar Arif. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.